Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Kali ini Sinema Singkat akan membawakan film nostalgia masa kecil, bercerita tentang 3 siswi yang secara tidak sengaja menemukan tali yang ternyata adalah jelmaan seorang hantu. Ya, namanya hantu, tentu saja membuat mereka takut. Namun lambat laun hubungan antara hantu dengan ketiga siswi ini saling membutuhkan satu sama lain. Hantu tersebut membantu para siswa dengan kemampuan gaibnya. Dengan syarat selesai itu mereka harus mengembalikan tali ini ke tempat semula. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja ambil cemilan kalian dan inilah dia The Happy Ghost. Film kali ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berpakaian hanfu atau pakaian pada masa dinasti Cina. Dilihat dari latar warna dan pakaian pria ini, berarti kejadian ini terjadi di masa lampau. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pria ini sampai dia melakukan tindakan naas tersebut? Beratus tahun setelahnya, kita diperkenalkan dengan 5 sahabat yang sedang berlibur di pantai, berniat ingin healing menghabiskan waktu bersama. Ya, sekaligus camping di pinggir pantai. Sampai di mana kebersamaan mereka harus terganggu ketika para cowok-cowok juga datang ke pantai berkemah juga di pantai yang sama. Mereka sedikit khawatir para cowok-cowok nantinya memanfaatkan situasi ini untuk mendekati mereka, para wanita. Bonnie, salah satu dari mereka, tahu kalau cowok-cowok ini berasal dari sekolah tetangga yang memang khusus para cowok. Begitu juga mereka berasal dari sekolah yang khusus wanita. Itulah kenapa mereka sedikit risih dengan kehadiran para cowok-cowok di tempat ini. Namun tampaknya Juliet malah sedikit tertarik dengan salah satu cowok bernama Joe. Hai. Di malam harinya para cewek-cewek pun tidur di satu tenda yang sama, sementara para cowok-cowok mendirikan tenda buat mereka masing-masing. Bonnie merasa curiga kalau para cowok-cowok ini sengaja mendirikan tenda supaya para cewek mau tidur dengan mereka. Kemudian di saat yang bersamaan, Joe mulai melancarkan aksinya, menunjukkan skillnya di depan Juliet, menyenandungkan lagu layaknya kesatria bergitar. Meskipun di tengah hujan sekalipun, Joe tidak menghentikan niatnya dalam merayu Juliet, sampai di mana hujan semakin deras membuat seluruh kemah mereka berterbangan. Sehingga mereka pun berlari mencari tempat perteduhan. Untungnya tidak jauh dari pantai ada sebuah kuil tua terbengkalai. Di sanalah mereka berteduh sampai hujan reda. Akan tetapi para cowok-cowok juga ternyata ikut berteduh di tempat yang sama dengan mereka. Hal ini membuat Bonnie semakin khawatir. Momen-momen seperti inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh para lelaki hidung belang untuk mendekati para wanita demi mencari kehangatan di tengah dinginnya malam. Joe kemudian memanfaatkan malam ini dengan cara menceritakan cerita tentang hantu. Tapi bukannya takut dengan cerita hantu Joe, mereka semua malah lebih takut dengan tikus yang berkeliaran di kuil ini. Melihat kalau para pria sama penakutnya dengan mereka, Bonnie pun lantas memanfaatkan situasi kembali. Kini dialah yang menceritakan tentang hantu di kuil ini. Dia merasa kalau ada energi negatif di tempat ini. Kemudian, dia berakting seperti kesurupan, lalu dengan sengaja, dia menghitung kalau kini jumlah para lelaki di tempat ini bertambah menjadi 6 orang. Bonnie berpura-pura berkata kalau kini ada tambahan 1 orang lagi di kelompok para cowok-cowok ini. Begitu terkejutnya mereka ketika melihat ada sosok yang tergantung di belakang Bonnie dan keempat temannya. Sosok yang sama dengan pria di awal film. Bonnie terlihat senang ketika para lelaki berlarian ketakutan dengan ceritanya. Tapi Sansan malah curiga, kenapa para lelaki lari ketakutan ketika melihat mereka? Mungkinkah ada sesuatu di belakang mereka sehingga mereka pun menyuruh Bonnie, orang yang menceritakan cerita hantu, supaya berbalik memeriksa ke belakang. Bonnie dengan cerdiknya dia berbalik tetapi matanya tertutup, kemudian berkata kalau tidak ada apa-apa di belakang mereka. Nyatanya memang sudah tidak ada apa-apa di belakang mereka. Sosok pria yang tadi bergelantungan kini sudah tidak ada lagi. Mereka para wanita memutuskan untuk segera berkemas keluar dari kuil ini kembali ke asrama wanita. Melihat ada tali tergantung, Bonnie malah menggunakan tali tersebut untuk mengikat barang-barang dan juga pakaiannya, tanpa tahu tali itu bekas apa. Singkat cerita, keesokan paginya mereka pun tiba di asrama wanita. Dengan beban pekerjaan yang masih belum selesai, mau tidak mau, Bonnie memaksakan dirinya menyelesaikan tugas sekolah. Tetapi fokusnya malah teralihkan ke para teman wanita yang lain yang sedang bermain di luar. Sehingga dia pun membayar petugas kebersihan asrama untuk mengerjakan PR-nya. Ketika kamar mulai kosong, tali yang dibawa Bonnie dari kuil tadi mulai bergerak dengan sendirinya.
Hal ini disaksikan langsung oleh petugas taman. Si petugas itu langsung berteriak berkata kalau tali itu bergerak sendiri. Tapi ketika petugas kebersihan masuk ke kamar, tali itu sama sekali tidak bergerak. Dia pun marah lalu berkata kalau si petugas taman ini terlalu banyak membaca buku Playboy yang menyebabkan otaknya rusak. Malam pun tiba, tali tadi masih bebas bergerak sampai Bonnie kembali ke kamarnya. Tapi dia masih belum sadar kalau mulai ada keanehan di dalam kamar asramanya ini. Secara tidak sadar, Bonnie melemparkan tali tadi yang kemudian berubah menjadi sosok pria berpakaian khas negara Cina tempo dulu. Disinilah kita bisa melihat sosok asli hantu yang mengikuti Bonnie. Si hantu iseng yang berniat ingin membangunkan Bonnie memperkenalkan sosoknya ke hadapan Bonnie. Tetapi, begitu melihat sosok itu ya tentu saja, Bonnie pun berteriak ketakutan. Teriakannya membangunkan teman-temannya yang tidur di kamar sebelah. Bonnie menjelaskan kalau tadi dia melihat ada pria berpakaian mancu di dalam kamarnya. Lebih tepatnya seperti sosok vampir Cina. Mendengar itu teman-temannya Bonnie mengira kalau dia ini berhalusinasi. Mereka mengira kalau dia masih terbawa cerita hantu di kuil sebelumnya. Bonnie pun lantas berpikir apakah benar kalau yang dia lihat tadi adalah halusinasi. Sehingga untuk menguji rasa penasarannya, Bonnie nekat mengintip ke bawah kasur. Benar saja, sosok hantu berpakaian mancu tadi bersembunyi di bawah kasurnya. Bonnie kembali berteriak meminta tolong, tetapi teman-teman yang mendengar itu masih mengira kalau Bonnie berhalusinasi. Si hantu berusaha menjelaskan kalau dia bukan laki-laki mesum yang ingin melakukan hal-hal tidak senonoh ke Bonnie. Dia masih berusaha menjelaskan kalau apa yang dilihat Bonnie ini benar-benar adalah sosok hantu. Tapi masih saja Bonnie tidak percaya sehingga si hantu membuktikan keaslian dirinya dengan cara... Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh si hantu ini, Bonnie pun akhirnya percaya dengan pembuktiannya. Hantu menjelaskan kalau dia bisa berada di tempat ini karena Bonnie tidak sengaja membawa tali yang tergantung di kuil tadi. Hantu tersebut pun memperkenalkan dirinya. Dahulu kala dia bernama dan biasa dipanggil sebagai Steward Pig atau Scholar Pig. Dia adalah orang yang cerdas pada masa itu. Roh si hantu terjebak di tali tadi karena tali itulah yang menjerat lehernya sewaktu menghilangkan nyawanya sendiri. Mau tidak mau Bonnie harus mengembalikan tali ini kembali ke kuil. Karena kalau tidak, dia akan berada di sini selamanya bersama dengan Bonnie. Ya, mau tidak mau Bonnie pun berjanji akan mengembalikan tali itu besok hari. Akan tetapi, Bonnie belum bisa mengembalikan tali itu karena hari ini adalah hari pertandingan antar sekolah putri. Hantu Pig sengaja masuk ke tasnya Bonnie karena ingin melihat bagaimana dunia saat ini. Karena selama ini dia hanya berada di kuil sendirian sepanjang masa kehantuannya. Akan tetapi Bonnie malah mengira kalau hantu Pig memanfaatkan kehantuannya supaya bisa mengintip para wanita. Di saat yang bersamaan muncullah rival abadi Bonnie dari sekolah putri yang lain. Kita sebut saja dalam perlombaan ini Bonnie tim merah dan lawannya adalah tim biru. Nah, kontestan dari tim biru ini adalah sosok siswi yang sangat menyepelekan Bonnie. Mulai dari fisik sampai kemampuan Bonnie. Memang sih kalau melihat dari bentuk tubuhnya, Bonnie memang kalah jauh. Tanpa sadar, si kontestan ini menggunakan tali hantu Pig sebagai tali skipping untuk pemanasan. Hal ini membuat hantu Pig kesal. Hantu Pig menjelaskan kalau yang bisa melihat dirinya hanyalah Bonnie. Begitu takjubnya hantu Pig dengan perubahan dunia saat ini. Sangat jauh berbeda dengan kehidupannya di masa lampau sebelum kehilangan nyawanya. Dengan bebasnya dia berkeliaran di tengah lapangan tanpa bisa dilihat oleh para manusia. Sampai dia dibuat terkejut dan takut ketika melihat pesawat terbang yang melintas. Dia mengira kalau pesawat itu adalah seekor burung raksasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pertandingan antara sekolah putri pun dimulai. Pertandingan pertama adalah cabang lempar cakram. Bonnie dengan sekuat tenaga melemparkan cakram tapi hasilnya hanya sejauh 7 meter. Sementara dari tim Mawar Biru, rival Bonnie tidak perlu menggunakan tenaga yang besar. Dia berhasil melemparkan cakram sampai mengenai kening hantu Pig. Selanjutnya dari cabang olahraga lempar lembing. Kontestan Mawar Biru kembali lagi berhasil melemparkan lembing dengan jarak yang sangat jauh, membuat tim Mawar Biru memimpin jalannya pertandingan. Kesal dengan kontestan tim biru, hantu Pig ini berniat membantu Bonnie dengan cara mengerjai kontestan dari tim Mawar Biru ini. Tapi bukannya mengurangi poin, tim biru malah berhasil mendapatkan poin dan memenangkan pertandingan di cabur sprinter. Hantu Pig tidak berhenti mengerjai kontestan dari tim Mawar Biru. Di pertandingan lompat gala, hantu Pig sengaja mematahkan gala yang digunakan oleh tim Mawar Biru.
sehingga kontestan dari Mawar Biru tidak dapat poin. Ini adalah kesempatan bagi Bonnie untuk mencuri poin. Selanjutnya di cabang olahraga lompat jauh, kembali lagi hantu pik mengerjai tim Mawar Biru. Dia sengaja berdiri menghalangi kontestan tim biru melompat. Dia hanya melompat sejauh 1 meter saja. Sementara itu, tim Mawar Merah dibantu oleh hantu pik dengan cara menggendong Bonnie. Pelan-pelan, tim merah mulai mengejar ketertinggalan. Ketika cabur tolak peluru, tim biru hanya bisa melempar sejauh 1 meter saja. Sedangkan Bonnie dibantu hantu pik berhasil melemparkan peluru sampai ke panitia perlombaan. Sampai di cabang olahraga penentu, yaitu lari estafet. Dengan usilnya, hantu pik mengganti tongkat estafet para rival tim merah dengan benda yang aneh-aneh. Lalu, dengan sekuat tenaga hantu pik menahan tubuh kontestan tim biru supaya tidak menyelesaikan pertandingan. Pada akhirnya, dengan bantuan hantu pik, SMA siswi Mawar Merah berhasil menjuarai lomba antar SMA Putri. Kini saatnya hantu pik meminta supaya Bonnie mengantarkannya kembali ke kuil. Akan tetapi, Bonnie malah melihat peluang di sini. Dia bisa memanfaatkan hantu pik untuk setiap masalahnya di sekolah. Memang awalnya hantu pik merasa berat berada di tempat ini lebih lama, akan tetapi Bonnie pandai merayu. Dia meyakinkan hantu pik kalau mereka bisa menjadi sahabat. Juga Bonnie berkata kalau hantu pik adalah hantu yang baik, lebih tepatnya dia layaknya seorang peri. Mendengar itu, hantu pik setuju untuk tinggal lebih lama di sini di asrama para wanita. Di saat yang bersamaan, kedua teman Bonnie melihat dirinya berbicara sendiri. Dikarenakan mereka tidak bisa melihat hantu pik, mereka mengira kalau Bonnie diam-diam membawa pacar rahasia ke dalam asramanya. Melihat itu, mereka berdua menggerebek kamar Bonnie, berniat ingin melihat siapa sih yang dia bawa ke dalam kamarnya. Akan tetapi Bonnie malah bercanda kalau di dalamnya ada iblis tampan yang dia sembunyikan. Mendengar itu, mereka malah ingin bertemu sosok iblis yang dimaksudkan oleh Bonnie di malam pesta sekolah. Tapi sebelum itu, mereka meminta supaya memperkenalkan dulu iblis yang dimaksudkan Bonnie ke mereka. Bonnie tidak ada pilihan, dia meminta supaya hantu pik mau berkenalan dengan dua temannya itu. Kalau tidak, Bonnie mengancam mau membakar tali tempat rohnya berada. Ketika Bonnie naik ke kamar Julie, mereka mengejutkan Bonnie dengan topeng hantu iblis yang membuat hantu pik takut. Nah, untuk melihat iblis atau hantu yang dimaksudkan oleh Bonnie, mereka harus tetap tenang dan jangan panik kalau melihat sosok hantu tersebut. Bonnie berkata kalau hantu itu kini berada di belakang mereka. Melihat bentukan hantu pik yang kuno, mereka berdua tertawa. Mereka malah mengira kalau pria yang ada di hadapan mereka ini bukanlah hantu, melainkan pemain opera kanton. Di saat yang bersamaan, si petugas kebersihan penasaran apakah benar para siswi-siswi membawa pria masuk ke asrama. Sampai di mana hantu pik menunjukkan kemampuan gaibnya membuktikan kalau memang benarlah dia ini adalah sosok hantu. Singkat cerita, malam pesta sekolah pun tiba. Para siswa lelaki dari sekolah sebelah juga menghadiri acara ini. Dari kejauhan, Joe melihat Juliet berniat ingin menyapanya. Akan tetapi kepala biarawati melarang interaksi antara siswa dan siswi. Ya, meskipun tidak jarang, mereka para pria memberikan kado untuk Juliet demi mendapatkan perhatian Juliet. Berharap malam ini salah satu dari pria ini bisa berdansa dengan Juliet. Berbeda dengan Bonnie dan Sansan, Juliet bingung. Dia harus pilih yang mana dari antara pria-pria ini. Sehingga disinilah hantu pik menggunakan kemampuannya. Dia membuka mata batin Juliet supaya bisa melihat aura dari setiap pria di sini. Contohnya pria dengan aura kuning ini. Hantu pik menjelaskan kalau pria itu adalah penjahat kelamin. Jangan pilih pria dengan aura kuning. Kalau pria dengan aura berwarna hijau, matanya adalah mata yang kabur sehingga sering melakukan kesalahan. Nah, kalau aura yang warna hitam ini orang yang tidak pernah beruntung dalam hidupnya, sering mengalami kesialan. Di antara semua pria, hanya Jola yang warna auranya beragam. Hantu pik berkata kalau orang dengan aura seperti ini adalah orang yang menarik. Pria inilah yang tepat untuk Juliet. Nah, dimulailah acara dansa antara para siswa dan juga siswi. Banyak dari antara para pria langsung mengajukan diri mengajak Juliet berdansa. Tanpa ragu, Juliet pun langsung memilih Joe sebagai pasangan dansanya.
Acara dansa kali ini sangat tidak menyenangkan, kaku, dengan musik yang sama sekali juga tidak menarik. Ini semua dilakukan kepala biarawati demi menjaga supaya para siswa dan siswi tidak ada kontak fisik yang intim. Sehingga hantu Pik pun menggunakan kemampuannya mengerjai kepala biarawati. Dia memindahkannya ke toilet pria supaya acara dansa ini lebih menarik dan juga berwarna. Ketika tersadar, kepala biarawati sangat marah dan langsung menghentikan acara dansa ini. Sehingga setelah acara itu, Joe yang masih penasaran dengan Juliet nekat mengunjungi dia. Sekedar mengucapkan selamat malam maksudnya. Sampai di mana hantu Pik menahan sepedanya kemudian membisikkan Joe supaya berani mengambil resiko. Dan di malam itu terjadilah hal-hal yang memang diinginkan oleh Joe. Di pagi harinya, setelah momen-momen pertukaran cairan tadi malam, Juliet berkata apakah setelah ini Joe akan menikahi dirinya. Joe lantas berkata kalau mereka akan membicarakan hal ini setelah acara kelulusan. Masih dalam suasana hati yang kasmaran, Juliet berniat mengirimkan pesan cintanya untuk Joe. Tapi surat ini malah ketahuan oleh kepala biarawati kemudian membacakan surat itu di hadapan seluruh siswi. Di akhir pesan tertulislah ucapan terima kasih Juliet kepada hantu Pik. Kepala biarawati lantas bertanya siapa itu Tuan Pik. Kemudian merobek surat cinta itu. Kesal karena sahabatnya dipermalukan di depan kelas, Bonnie pun membalaskan kepala biarawati dengan cara melempari kepalanya dengan kapur. Yang pada akhirnya aksi tidak terpuji terhadap guru tadi ketahuan. Kepala biarawati pun membalaskan sikap tidak terpuji itu dengan melakukan hal yang sama. Tapi lagi-lagi, Bonnie terbantu dengan kehadiran hantu Pik yang tidak kasat mata. Hantu Pik menghalangi seluruh kapur yang dilemparkan oleh biarawati. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah datang ke kelas melihat apa yang dilakukan oleh kepala biarawati. Tapi para siswi ini sepakat malah mengadu kalau yang melemparkan duluan adalah kepala biarawati. Sehingga mereka semua dikeluarkan dari kelas oleh kepala biarawati. Ketika di luar, biarawati memeriksa para siswi mulai dari rambut, riasan, sampai pakaian mereka. Dia sangat menegur keras rok para siswi yang berada di atas lutut, sehingga lagi-lagi hantu Pik kembali mengerjai kepala biarawati. Di siang harinya setelah proses belajar mengajar, Bonnie dan juga Sansan mengobrol sambil bermain tenis meja. Sampai di mana kegiatan olahraga mereka terhenti karena Sansan ditelepon orang tuanya. Sehingga yang menggantikan Sansan bermain dengan Bonnie adalah hantu Pik. Kembali lagi hal aneh ini dilihat oleh petugas kebersihan. Dia pun berteriak melaporkan apa yang dia lihat barusan. Tapi ketika petugas kebersihan lain datang, Sansan malah sudah selesai bertelepon. Sehingga lagi-lagi petugas kebersihan ini dikira otaknya sudah rusak akibat terlalu banyak baca buku Playboy. Orang tua Sansan menelepon untuk menegur dia. Kepala biarawati mengadu ke orang tua Sansan kalau kini Sansan sudah sangat bandel. Memang Sansan ini salah satu siswi yang berprestasi dan dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Sehingga ayahnya menegur dia kalau dia tidak mendapatkan nilai yang baik ketika lulus nanti, dia akan segera dijodohkan dan dinikahkan. Sementara di tempat lain, Bonnie sudah berniat ingin mengantarkan kembali tali hantu Pik ke kuil. Namun di perjalanannya, dia malah melihat Juliet menangis di depan Joe. Sehingga dia dan hantu Pik turun dari bus menguping percakapan dua sejoli ini. Ternyata Juliet nangis karena ada temannya yang melihat Joe jalan dengan wanita lain. Rupanya si Joe ini adalah lelaki fuckboy. Dia tidak berniat tanggung jawab terhadap bayi yang kini dikandung oleh Juliet. Rupanya di malam itu Joe tidak keluar di luar sehingga jadilah bayi di rahim Juliet. Dia ingin Juliet menggugurkan bayi tersebut. Bonnie malah jadi memarahi hantu Pik karena dialah yang berkata kalau pria dengan aura warna-warni adalah pria yang baik. Ternyata Joe pria paling brengsek. Kesal dengan Joe, hantu Pik pun berniat ingin membalaskan perlakuan Joe ke Juliet. Ketika Joe kencan dengan wanita di kolam renang, hantu Joe mengerjai dirinya sehingga terjadilah salah paham antara Joe dan juga salah satu petugas kolam. Lalu setelah itu dia kembali mengerjai Joe, menggerakkan tangannya melemparkan gula ke kawan kencannya. Bahkan sengaja mengarahkan tangannya supaya menyentuh bagian sensitif dari wanita yang ada di kolam renang.
Sehingga kini orang-orang di kolam renang melihat Joe sebagai orang yang aneh. Hantu Pig memperlihatkan sosoknya ke hadapan Joe, menghukum dia karena sudah menyentuh Juliet dan tidak mau bertanggung jawab. Orang-orang di sana mengira kalau Joe sudah gila karena ngomong sendiri. Singkat kata singkat cerita, hari ujian kelulusan pun tiba. Bonnie mengikatkan tali hantu Pig ke pinggangnya supaya membantunya dalam ujian kali ini. Akan tetapi, hantu Tuan Pig punya idealisme. Dia tidak mau Bonnie dan kedua temannya melakukan kecurangan ketika ujian. Juliet tidak fokus karena masalah yang kini dia hadapi dengan Joe. Sementara Sansan, akibat tekanan dari orang tuanya, dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia pun berniat ingin mencontek. Akan tetapi, hantu Pig tidak mau Sansan melakukan kecurangan. Kemudian dia pun mencoba mengambil buku contekan itu. Namun pada akhirnya, kepala biarawati melihat buku itu kemudian mengusir Sansan keluar dari ruangan ujian. Ujian pun selesai. Bonnie kesal karena hantu Pig tidak membantunya mengerjakan soal ujian. Dia berdebat dengan hantu Pig, dilihati oleh para siswi lain yang mengira kalau kini Bonnie menjadi gila karena tidak bisa menjawab soal ujian tadi. Sementara itu kedua orang tua Sansan datang ke sekolah karena mendapatkan pengaduan kalau anak mereka mencontek ketika ujian. Juliet berkata ke Bonnie kalau Sansan hilang. Mereka pun mencari di mana keberadaan Sansan yang ternyata dia kini berada di atap gedung asrama. Mereka sangat ketakutan kalau Sansan berniat ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Para siswa dan petugas kebersihan melihat Sansan di atap gedung berteriak supaya jangan melompat. Akan tetapi Sansan malah terpleset dan kini tergantung di ujung atap. Awalnya memang Bonnie berniat ingin menolong temannya ini, tapi malah membuat Sansan terjatuh. Untungnya, hantu Pig muncul menggunakan kekuatannya. Dia mengikatkan Bonnie ke balon hidrogen. Melihat Bonnie terbang, kedua petugas kebersihan melaporkan ke biarawati kalau Bonnie diterbangkan oleh hantu balon. Mendengar kalau ada hantu di asrama ini, kepala biarawati mulai sadar dengan kejadian aneh yang dia alami akhir-akhir ini. Bonnie dibawa angin sampai ke sebuah mercusuar di tepi tebing yang mengarah ke pantai. Disitulah dia berkata kalau ingin menghilangkan nyawanya karena malu ketahuan mencontek. Malu kalau nanti orang tuanya punya anak yang gagal. Di saat itulah ketiga sahabat ini meluapkan emosi mereka terhadap masalah yang kini mereka alami masing-masing. Termasuk Juliet yang kini hamil akibat pacaran dalam gelap-gelapan. Di momen ini jugalah hantu Pig menceritakan bagaimana dia kehilangan nyawanya sendiri dan kenapa dia mau menghilangkan nyawanya sendiri. Karena sebenarnya dia punya masa lalu yang sama dengan apa yang dia alami ketiga sahabat ini. Di masa itu, dia adalah orang yang juga selalu gagal dalam setiap ujian beasiswa. Dia sudah mencoba sebanyak 14 kali ujian perguruan, dan 14 kali jugalah dia tidak lulus. Di tengah krisis kepercayaan dirinya itu, istrinya malah main gila dengan pria lain, kemudian meninggalkannya karena selalu gagal dalam kehidupannya. Putus asa dalam kehidupan, hantu Pig pun mengambil jalan singkat, yaitu menghilangkan nyawanya sendiri, dan kini dia malah menjadi hantu penasaran. Itulah kenapa dia tidak mau membantu ketiga sahabatnya ini sewaktu ujian, karena dia ingin mereka berhasil karena kemampuan mereka sendiri. Karena memang sebenarnya mereka ini bisa, hanya saja menyia-nyiakan kemampuan mereka. Malam pun tiba, kondisi mental ketiga sahabat ini pun jauh lebih baik sekarang. Akan tetapi begitu sampai di dalam kamar asrama, para biarawati sampai kepala sekolah sudah menunggu mereka dan langsung menginterogasi Bonnie, kemudian memeriksa tas bawaan Bonnie dan menemukan tali aneh itu. Biarawati ingat kalau sebelumnya Bonnie juga membawa tali ini ketika ujian. Tanpa persetujuan Bonnie, para biarawati langsung berniat ingin membakar tali tersebut. Kepala biarawati membawa mereka keluar menghukum mereka lari sepanjang lapangan. Sementara di dalam, para biarawati melantunkan ayat-ayat demi menghilangkan roh hantu tersebut. Kemudian membakar tali itu. Mereka mencoba memberontak berniat ingin menyelamatkan hantu Pig, tapi mereka tidak sempat, tali itu sudah terbakar hangus. Hanya tersisa sedikit saja. Bonnie pun lantas memasukkan tali itu ke sebuah wadah demi mengenang kebaikan hantu Pig. Tiba-tiba, angin berhembus masuk ke dalam kamar Bonnie. Mereka mengira kalau hantu Pig muncul, tapi ternyata yang muncul adalah... Ternyata hantu Pig masih selamat meskipun tali itu terbakar habis. Ternyata pertemanan antara tiga sahabat ini dan hantu Pig membuat rohnya tenang. Semua kesedihannya telah hilang selamanya. Sehingga dia sudah tidak lagi bergentayangan. Kini dia bisa bereinkarnasi. Dia meminta bantuan ketiga sahabat ini supaya mencapai reinkarnasinya. Dia sempat berpindah dari tali ke sebuah bambu. Nah, sekarang tugas mereka adalah membawa bambu ke tempat hantu Pig bisa bereinkarnasi.
Singkat cerita, kini ketiga para sahabat melanjutkan kehidupan mereka tanpa bantuan dari hantu Pig. Bonnie kini berusaha keras melatih dirinya lebih keras lagi. Sampai di mana dia berhasil menjuarai lomba antar sekolah dan bahkan menjadi wakil Hong Kong dalam Olympic Games. Sementara Sansan kini berambisi menjadi seorang guru dan juga menemukan cintanya. Sementara Juliet, Joe menempati janjinya ke hantu Pig kalau dia akan menikahi Juliet. Dan kalian tahu apa? Anak dari Joe dan juga Juliet sangat mirip dengan hantu Pig. Mungkinkah hantu Tuan Pig bereinkarnasi menjadi anak ini? Terima kasih buat yang sudah menonton konten kali ini. Sampai ketemu di konten menarik lainnya.